Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kaya dalam segala sesuatu. Apa yang ada padamu, itulah kekayaanmu. Istilah ini mengajarkan bahwa kekayaan itu bukanlah hanya sekedar harta yang dapat diukur dengan materi. Ada orang yang kaya dalam hal materi tetapi miskin dalam kepedulian. Tetapi ada orang yang kehidupannya secara ekonomi tergolong menengah ke bawah tetapi memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada sesama. Paulus menuliskan surat kedua ini dan memberikan teladan bagi orang Korintus seperti orang Makedonia yang menunjukkan kepedulian kepada jemaat di Yerusalem dan menopang pelayanannya walau dalam keadaan tidak semapan orang-orang yang ada di Korintus. Tujuan Paulus adalah untuk memberikan motivasi dan semangat kepedulian kepada orang-orang yang ada di Korintus. Bukan ingin membanding-bandingkan mereka, tetapi ingin memotivasi dalam menyatakan kepedulian melalui apa yang ada pada mereka. Kerajaan Allah tersebar melalui kepedulian dan kesungguhan orang-orang percaya untuk menolong sesama. Di sini kita melihat beberapa gereja bergabung untuk menolong sesama jauh melampaui lingkungan dan kota mereka sendiri. Orang-orang Korintus unggul dalam segala hal. Mereka mempunyai iman, mempunyai pembicara-pembicara bertalenta, mempunyai pengetahuan, antusiasme, dan kasih. Paulus mendorong mereka untuk juga unggul dalam kerelaan memberi. Sering sekali penata layanan keuangan diberi status yang berbeda daripada aspek-aspek kemuritan lainnya. Sebagian besar jemaat tidak mau pertumbuhan iman, pengetahuan, atau kasih berhenti pada tahap tertentu. Akan tetapi banyak orang menentukan suatu persentase tertentu dari uang mereka untuk diberikan dan tetap sekian seumur hidup. Kemuritan sejati mencakup pertumbuhan dalam penggunaan semua kekayaan secara dewasa. Sehingga pemberian juga seharusnya meningkat. Allah memberikan kepada kita berbeda-beda berkat. Semakin banyak Tuhan menganugerahkan sesuatu bagi kita, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk berbagi kepada sesama. Itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan setiap kesempatan untuk pelayanan kasih melalui apa yang ada pada kita. Allah memberikan kepada kita iman, maka memberilah dan pedulilah kepada sesama sebagai wujud dari iman kita kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Memberi dari apa yang ada pada kita akan berdampak kepada kebahagiaan yang muncul dalam batin kita. Memberi sebagai wujud iman dan keyakinan bahwa kita adalah saluran berkat bagi sesama. Kaya dalam pengetahuan, di mana pengetahuan yang ada pada kita berasal dari takut akan Tuhan. Artinya pengetahuan yang ada pada kita dapat kita pergunakan menjadi berkat bagi sesama. Semakin rajin berbagi pengetahuan dan menolong melalui pengetahuan kita, sejatinya kita sedang menambah dan memperkaya pengetahuan yang ada pada kita. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Sebab ada orang yang membantu hanya sekedar formalitas. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam membantu sesama. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kesungguhan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kaya dalam kasih, dan ini dianugerahkan oleh Tuhan. Sebab Allah adalah kasih, dialah sumber kasih yang ada dalam diri kita. Maka iman, pengetahuan, kesungguhan membantu dan kasih tidak sekedar kata-kata yang hanya teori saja, tetapi harus nyata melalui pelayanan kasih yang ada pada kita.
Tindakan kepedulian kepada sesama adalah sebagai perwujudan dari semua kekayaan yang ada pada kita. Sebab siapakah orang yang paling kaya di dunia ini? Yaitu orang yang suka memberi dan peduli kepada sesama sebagai wujud iman dan kasihnya. Sebaliknya, siapakah orang yang paling miskin? Yaitu orang yang tidak pernah memberi dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Sahabat yang baik hati, kita adalah orang yang kaya dalam segala sesuatu. Mari kita nyatakan melalui kepedulian dan pelayanan kasih yang kita kerjakan sebagai wujud iman dan kesungguhan kasih yang ada pada kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami, gerakkan hati kami untuk memiliki kepedulian kepada sesama kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu didorong oleh iman dan kasih yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.